يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Saudara dan saudariku fillah, mumpung lagi ingin kita saling menasihati, yaitu ketika kondisi hati kita dalam keadaan sempit, kondisi kita dalam keadaan ketakutan, kondisi kita dalam keadaan gundah gulana di tengah wabah virus corona, maka satu kata ingin kita bahas, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ingin kita kupas. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada yang hidup, yang dia tidak akan pernah mati. Kita bertawakal kepada Allah, ya. Jangan bertawakal kepada manusia. Dan manusia juga virus corona akan ada umurnya. Sebentar lagi mereka akan sirna dari muka bumi. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kembali kita. Dan Allah juga berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia Allah sebagai pencukup. Juga Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar. Allah akan selesaikan wabah ini. Kita jadikan ketakwaan sebagai modal. Dan tawakal adalah merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia perkara wajib min wajibatil iman yang harus kita penuhi. Perlu diketahui bahwasannya tawakal itu punya syarat. Harus kita penuhi syarat-syarat tawakal ini. Kalau syarat ini nggak dipenuhi, maka tidak sah tawakal dia. Syarat yang pertama yaitu i'timad 'ala Allah jalla wa ala, yaitu hati kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh kita bersandar kepada dokter, kepada vaksin, kepada hand sanitizer, kepada herbalis, kepada herbalnya, gak boleh. Itu semua hanya merupakan perantara sebab kesembuhan. Adapun hati ini harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, syarat kedua yaitu al-iman bi asma'ihi wa sifatihi, beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita ambil salah satu contoh nama dan sifat Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mana nama itu pasti mengandung sifat, dan sifat belum tentu dia dijadikan nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Asmaul Husna. Ar-Rahman Ar-Rahim, nama dan sifat Allah. Maha penyayang, Maha pengasih. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kenikmatan berupa hawa, udara, berupa rizki, berupa harta, berupa anak, berupa makanan, berupa semua kenikmatan sudah kita rasakan. Bahkan sebenarnya wabah yang muncul itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sekali saja Allah berikan musibah, dilupakan semua nikmat Allah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun, wabah. Salah satu wabah, taun. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innahu yab'atsuhu Allahu ala ma yasha wa annahu ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim wabah ini yaitu sebagai apa? Azab bagi orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah jadikan wabah ini sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Ya subhanallah, ini rahmat Allah sangat banyak kita rasakan. Naam, dari kenikmatan, kesehatan dan lain sebagainya banyak sekali. Dan rahmat Allah ini yang Allah turunkan di dunia itu hanya satu rahmah, ya, hanya satu rahmah. Sebagaimana Imam Bukhari telah meriwayatkan bahwasannya inna lillahi mi'atu rahmah,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu punya 100 rahmah. Ya. Unzila minha rahmatan wahidatan. Dan Allah turunkan satu rahmah. Untuk siapa? Bainal jins wal ins wal hayawan, untuk jin, untuk manusia, untuk hewan. Adapun kata Nabi SAW, wa akharallahu 99 rahmatan yurhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Adapun yang 99 rahmah Allah simpen untuk hamba-hamba Allah nanti di yaumul qiyamah. Di yaumul qiyamah. Termasuk rahmah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wabah ini, dengan terhimpitnya kondisi kita, dengan kesabaran kita, dengan kesedihan kita, dengan ketakutan kita, itu semua untuk menghapus dosa-dosa kita. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghapus dosa kita. Dan syarat yang ketiga adalah ikhtiar, yaitu kita mengambil sebab. Tidak bisa ada orang mengatakan kita bertawakal kepada Allah, tetap kita berkerumun, tetap kita beraktivitas sebagaimana biasanya, tetap kita sholat jamaah, tetap kita salam-salaman. Saya nggak peduli, saya hanya takut kepada Allah, saya tawakal kepada Allah. Ini namanya bukan hakikat tawakal. Ini namanya tawakul. Orang yang meninggalkan usaha. Padahal tawakal, dikatakan tawakal, harus ada sebab yang dia usahakan. Sebab untuk dia tidak tertular, sebab untuk dia sembuh, sebab untuk dia tetap sehat. Ini seorang mukmin yang imannya kamil, tawakalnya sempurna. Semoga bermanfaat untuk Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.